Salah satu cara melakukan kehendak Tuhan dengan cara Bunda Maria adalah dengan cara merawat kebaikan. Itulah yang dilakukan oleh Bunda Maria. Dia menerima kebaikan dari Tuhan, kabar gembira dari Tuhan, dan itu dirawat oleh dia. Sampai akhirnya dia melahirkan sang kebaikan, yaitu Yesus Kristus. Dengan merawat kebaikan yang ada dalam dirinya, sehingga melahirkan kebaikan. Itu juga yang mestinya kita lakukan. Merawat kebaikan yang ada dalam diri kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama Roh. Ketika masuk ke dunia, Kristus bersabda, "Ya Allah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Hari ini gereja merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Pewartaan dari Malaikat Gabriel, Allah menjadi manusia, supaya manusia bisa ambil bagian dalam keselamatan, keilahian dari Allah. Kita siapkan hati kita untuk perayaan Ekaristi ini dengan mohon ampun atas dosa-dosa kita. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar sabdamu menjelma menjadi manusia dalam rahim perawan Maria. Semoga kami yang dalam iman mengakui penebus kami sebagai Allah dan manusia layak mengambil bagian di dalam kodrat ilahinya. Sebab dialah Tuhan, pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan, entah itu suatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah suatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkanlah hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamai Immanuel." Artinya, Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, "Lihatlah Tuhan, aku datang." Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku kutahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Keadilan-Mu tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan dan keselamatan-Mu kubicarakan. Kasih dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan, tapi kuwartakan kepada jemaat yang besar. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus
Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Terpujilah Kristus Tuhan. Raja mulia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah. Dalam bulan yang ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kulahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ada banyak hal yang tentu saja bisa kita renungkan pada hari ini ketika kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Tapi satu kata yang juga menjadi penghubung dari bacaan-bacaan dan liturgi kita pada hari ini adalah kata melakukan kehendak Tuhan. Antifon pembuka tadi mengatakan bahwa ketika Kristus masuk ke dunia, ia berkata, "Ya Allah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Mazmur tanggapan referennya juga demikian. "Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu." Bacaan kedua yang mestinya juga kita bacakan dari surat kepada orang Ibrani juga mengatakan demikian. "Lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Dan Injil Maria mengatakan, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Terjadilah kehendak Tuhan, aku akan melaksanakannya. Melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana melakukan kehendak Tuhan itu? Tentu ada banyak cara. Kadang-kadang kita berpikir tentang sesuatu yang sangat besar, tentang perbuatan-perbuatan besar, tentang karya-karya besar untuk melakukan kehendak Tuhan. Tentu itu benar juga. Tapi sebetulnya melakukan kehendak Tuhan juga bisa dilakukan melalui hal-hal kecil dan sederhana. Kita bisa belajar dari Bunda Maria. Bunda Maria melakukan hal-hal yang kecil dan sederhana. Dalam bahasa lain atau kalau mau disederhanakan,
Salah satu cara melakukan kehendak Tuhan dengan cara Bunda Maria adalah dengan cara merawat kebaikan. Merawat kebaikan, itulah melakukan kehendak Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Bunda Maria. Dia menerima kebaikan dari Tuhan, menerima kabar gembira dari Tuhan, dan itu dirawat oleh dia. Sampai akhirnya dia melahirkan sang kebaikan sejati, yaitu Yesus Kristus. Dengan merawat kebaikan yang ada dalam dirinya, sehingga melahirkan kebaikan. Itu juga yang mestinya kita lakukan. Merawat kebaikan yang ada dalam diri kita. Apapun itu, sekecil apapun, sesederhana apapun, kita rawat kebaikan dalam diri kita. Kebaikan dalam diri orang lain kita rawat. Sehingga pada akhirnya kita melahirkan kebaikan-kebaikan dalam tindakan kita, dalam tutur kata kita, dalam perbuatan kita. Itu adalah kebaikan yang kita lahirkan dari kebaikan kecil, dari benih kebaikan yang ada dalam diri kita. Setiap kita, setiap orang yang kita jumpai mempunyai kebaikan. Kita fokus pada kebaikan itu, kita rawat kebaikan itu, dan kita lahirkan kebaikan itu dalam kata-kata kita, dalam perbuatan kita, dalam pikiran kita. Kita hening sejenak, mohon rahmat Tuhan agar kita pun bisa merawat kebaikan dan melahirkannya dalam hidup kita. Lihat, seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra. Dia akan diberi nama Immanuel. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mengakui bahwa Dia yang dikandung sang perawan adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Teguhkanlah misteri iman yang sejati dalam hati kami, supaya berkat kebangkitannya yang menyelamatkan, kami layak memperoleh kehidupan yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Kiranya Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian dan orang-orang yang kita jumpai hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah kita semua diutus. Amin.